Apa pilihan Anda? Bekerja ataupun bisnis? Atau bekerja versus bisnis? Oke. Hari ini ada orang tanya mana yang bagus, bekerja kah atau buat bisnis? Oke, itu kita akan kupas nanti. Tapi sabar dulu. Oke, jangan kemana-mana. Kamu tengok video ini sampai habis supaya kamu tahu mana satu yang betul, mana satu yang patut. Oke, oke. Hari ini saya mau kupas dulu pasal bekerja ataupun bisnis. Oke. Kalau ada beberapa perkara, ada kelebihan, ada juga kekurangan dalam bekerja inilah. Kelebihan dia secara setiap bulan kan, kamu tidak perlu pikir tentang marketing, kamu tidak perlu pikir pasal bisnis untung kah, bisnis rugi kah. Kamu hanya buat kerja kamu, buat yang terbaik kerja kamu, lalu kamu akan dibayar gaji setiap bulan. Jadi kamu tidak perlu ambil alih pikiran bos. Kamu cuma bekerja dengan sepenuh hati, kamu bekerja dengan sungguh-sungguh, jangan terlampau mengeluh, bekerja dengan hati, buat yang terbaik. Apapun yang kamu lakukan dalam pekerjaan, buat yang terbaik. Seolah-olah kamu melakukan itu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Oke? Jadi itu saja yang kamu perlu lakukan. Jadi kalau misalnya daripada segi masa, kamu yalah, kita tahu bekerja nih, kalau dulu ada yang sampai 12 jam bekerja satu hari, ada juga yang sampai 16 jam, ada juga yang lebih daripada 16 jam lah. So dalam 8 jam itu orang bekerja. Kalau kita ada 24 jam sehari kan, jadi untuk diri kita, mungkin kalau kita balik rumah lagi gym semua kan, kita guna masa selama 12 jam ataupun 13 jam, mana lagi untuk diri sendiri, mana lagi untuk kita bersiap, mana lagi untuk keluarga. Dan kalau kita bekerja memang masa itu sangat-sangat terhad. Jadi kalau misalnya ada masalah keluarga, kalau yang sudah berkeluarga, family kamu sakit, ada masalah di kampung, kamu terpaksa apply cuti. Dan kalau kamu tidak ada cuti, kamu terpaksa ambil cuti tanpa gaji. Dan kamu yalah, bekerja ini memang kita sedia maklum, kita terikat dengan undang-undang ini company. Udah kira mana apapun company, dia tetap ada undang-undang, kita tidak boleh buat sesuka hati. Sebab itu kita bekerja saja, kita bekerja dengan majikan, dan majikan berhak untuk buat undang-undang mereka. So itu adalah kelemahan sedikit bila kita bersama dengan keluarga, memang terhad lah, tapi dalam masa yang sama kelebihan dia kita kerja dan kita dapat gaji. Oke? Dan itu kelebihan dan kekurangan lah kalau dalam bekerja. Dan kalau bekerja nih pula, kalau kamu seorang yang tidak berpikir matang, tidak berpikir lebih jauh, tidak berpikir secara profesional, selalu ada keluhan, mungkin kamu akan kata, banyak betul kerja hari ini, buat ini, buat itu, buat ini, penat, tiada duduk, tiada rehat, baru mau rehat sedikit pun karena marah. Tapi gaji itu juga, jadi tidak naik. Jadi kamu mengeluh, kamu sakit hati, dan kamu komplain sana sini, kamu marah-marah. Jadi itu cabaran-cabaran lah. Jadi semua perkara dalam dunia ini memang ada cabaran-cabaran dia sendiri. Oke, kalau dalam bisnis pula, macam mana kita mau buat bisnis sedangkan kita belum ada pengalaman, kita belum ada ilmu. Jadi kalau contoh lah kita mau buat main terjun saja dalam bisnis, memang banyak pengalaman yang kita dapat, tapi itu jalan. Contohlah kamu naik Gunung Kinabalu kan, tapi kamu tidak tahu pun cara naik Gunung Kinabalu, kamu berpusing-pusing, kamu sendiri cari dia punya cara untuk menyelesaikan. Jadi kamu perlu masa yang begitu lama, kesakitan yang begitu lama, masa yang terbuang begitu lama. Jadi kalau mau buat bisnis ini, ada orang cakap mesti ada modal kan, itu memang tidak lari lah. Contoh kita mau berniaga gerai kah, gerai begel kah, gerai nasi lemak kah, jual air kah, memanglah perlukan jual air. Tapi sebelum kita jual semua itu, kita kena ada pengalaman dulu. Jadi kalau kita tiada pengalaman, kita tidak suka bekerja, ada baiknya kita pergi buat belajar dulu, belajar macam mana untuk urus. Banyak yang kita urus. Pertama kita urus macam mana kita layan pelanggan, macam mana kita dapat untung, macam mana guna dengan itu duit. Banyak kita perlu belajar tentang pengurusan bisnis. Jadi ada juga bisnis yang tiada modal. Contoh kalau tiada modal tuh sekarang, contoh kalau macam saya, tapi dari itu pun ada kita sudah ada pengalaman, kita sudah belajar. Dari contoh kamu ini seorang yang mungkin mekanik, kamu wiring, pembuat pipe, tukang masak, bakery, kira-kira mungkin kamu sebagai salon. Jadi cara untuk buat bisnis yang tidak perlu modal, kamu cuma kena ada ide,
dan kamu punya ada pemasaran. So jangan terlampau melabur yang banyak lah. Jadi kamu boleh mulakan dengan saya cerita sedikit pengalaman. Kalau saya kan, saya ada contoh masa saya bincang dengan kawan saya tentang membuat catering. Kami dalam catering ini, kami masa mula-mula saya buat, saya masih ingat yang saya pinjam serbende, saya pinjam rice cooker, saya pinjam itu sudut, garpu, piring, pinjam semuanya saya pinjam. Yang saya tidak pinjam pengalaman sajalah, sebab sudah tahu masakan. Jadi kami kasih iklan itu catering, siapa-siapa yang perlu perkhidmatan seperti catering untuk hari jadi, untuk kenduri atau kawin atau tunang, kira-kira apa kamu punya event, kamu boleh kontak Grace Catering lah, itu nama saya Grace. Kami punya fanpage Grace Catering. Jadi kami suruh untuk WhatsApp saja, kasih online dalam Grace Catering, dan pada masa itu orang mau booking, contoh dia mau 30 orang, 50 orang, dan 100 orang. Jadi saya perlukan mereka punya deposit sebanyak 50% seminggu sebelum acara. Jadi selepas itu dia bank in kan, saya mintalah data-data dia, macam di mana mau hantar, apa makanan yang dia mau. Jadi selepas itu 50% itu kami guna untuk beli barang, dan beli barang semua ikut budget. Lepas itu nanti itu duit lepas kami buat semua, kami beli, tidak apa, kami pinjam saja untuk yang permulaan tuh, pinjam dan ada untung. Selepas ada untung, setiap kali satu macam orang yang udah, kami akan beli serbende 1, 2, lepas itu beli piring, beli sudu, garpu. Jadi makin lama makin banyaklah barang. Jadi saya mulai dengan kira tidak model lah, saya cuma ada pengalaman masak. Sebab saya seorang yang suka masak, dan saya ada juga beberapa kawan yang suka masak, dan saya boleh panggil diorang, jadi buat untuk catering lah. So macam kalau ada juga orang tanya, bagaimana macam mana kalau sekarang mau berhenti kerja, macam mana supaya berhenti kerja baru fokus pada bisnis. Sebab ada orang tanya, kalau bekerja sama bisnis tidak dapat tumpu mana satu, dia bilang. Jadi macam mana mau fokus satu benda. Oke, kalau bagi saya, kalau begini, sekarang nih saya kasih tahu kamu, sekarang nih kalau kita bekerja dulu, kita boleh lakukan bisnis kita, yang penting dia jangan mengganggu kepada pekerjaan kita. Kita boleh buat bisnis secara part time. Kalau kita belum ada modal, jangan dulu kasih injak dua kaki dalam dunia bisnis. Sebab kalau kita kasih injak dalam dunia dua kaki kita dalam dunia bisnis, nanti modal tidak cukup kan, kalau tidak mau kita kena kembali lagi gitu. Jadi kita bekerja sambil kita berniaga lah. Jadi dalam suatu masa perniagaan kita mungkin sudah melebihi daripada gaji kita, sudah melebihi daripada mungkin gaji kita, bekerja makan gaji sudah kira kalau berbanding dengan yang kita dapat dalam bisnis lagi yang kita dapat. Jadi kita ada pilihan, kita mau berhenti, mau full time dalam bisnis pun tidak masalah, sebab kita punya pendapatan dalam bisnis itu sudah jadi banyak. Oke, jadi kita ada pilihan. Tapi kalau kamu masih mau kerja pun tidak apa-apa, sebab kita mungkin mau kerja, mungkin kita ada target-target tertentu, seperti kita mau cari pengalaman, lepas itu kita mau cari macam cara urus sesuatu bisnis tuh. Jadi tidak salah. Jadi kesimpulan dia sekarang, kalau kamu yang masih kerja teringin betul buat bisnis, kamu boleh bekerja sambil berniaga, tapi jangan sampai pekerjaan kamu terganggu oleh bisnis kamu.